Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Fatmawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Batu. Kali ini saya akan melakukan praktek rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir kucing dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan saya yang bernama Ibu Zahro Mikmal Yakut. Beliau adalah guru kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Mana kabarnya Bu Dina? Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu Mik. Oke, karena sebentar saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Bu Mikmal lakukan di kelas. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan yang dilakukan supervisi ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan, dan mengembangkan kemampuan Ibu Mikmal sehingga kompetensi Ibu semakin meningkat lagi dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat untuk murid-murid kita. Namun pertama-tama kita akan melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu sebagai bentuk persiapan agar Ibu Mikmal lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait kegiatan supervisi kita hari ini. Yang pertama, materi yang akan Bu Mikmal ajarkan itu nanti tentang apa? Yang akan saya ajarkan nanti tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah 1 sampai 10. Jadi materinya tentang bilangan cacah ya. Bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang ingin Bu Mikmal capai? Jadi tujuan pembelajaran Bu Mikmal yaitu peserta didik dapat menemukan hasil operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai 10 itu dengan tepat. Yang kedua yaitu peserta didik dapat menyelesaikan soal cerita yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah dengan tepat. Jadi tujuan pembelajaran Bu Mikmal tadi tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Nah, selanjutnya apa area pengembangan yang hendak Ibu Mikmal capai dalam kegiatan tersebut? Untuk pengembangannya, mungkin di sini saya akan mengembangkan pada metode pembelajaran dan penggunaan media pembelajaran. Berarti yang Bu Mikmal ambil tentang media dan metode. Baik. Area pengembangan yang ingin Bu Mikmal capai nantinya adalah tentang metode dan media. Kira-kira dari kedua tadi area pengembangan yang ingin jenengan capai, adakah secara spesifik yang ingin dikembangkan atau Bu Mikmal ingin untuk saya amati? Mungkin untuk bisa diamati oleh Bu Dina yaitu mungkin tentang penggunaan media pembelajaran. Mungkin ini sesuai apa enggak dengan pembelajaran. Oke. Spesifiknya seperti apa, Bu? Untuk spesifiknya media pembelajaran ini intinya adalah anak-anak mungkin bisa lebih mudah melakukan pengurangan dan penjumlahan dengan media yang ada. Nah, bagaimana dengan strategi yang dipersiapkan dalam mencapai tujuan pembelajaran itu, baik itu metode ataupun model dan medianya yang akan Ibu gunakan? Saya akan menggunakan strategi pembelajaran PBL dan role playing. Saya bagi menjadi satu dan untuk metodenya saya beri Model pembelajarannya pembelajarannya PBL. Oh gitu, bilang. Oke, baik Bu Mikmal. Jadi strategi pembelajarannya adalah PBL dengan menggunakan metode saintifik. Jamnya Bu Mikmal nanti saat istirahat atau setelah istirahat untuk observasi? Setelah istirahat. Dan yang terakhir, apa harapan dari observasi yang akan Bu Mikmal lakukan bersama kita nanti? Harapan saya dalam pembelajaran di kelas nanti supaya anak-anak bisa melakukan penjumlahan dan pengurangan dengan media pembelajaran dan memudahkan anak-anak seperti itu ya. Terus bisa berjalan lancar lah sampai selesai
dan anak-anak bisa melakukan penurunan dan perubahan dalam kehidupan. Ya Bu Mik, saya pun berharap demikian. Pembelajaran Bu Mikma nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oh iya Bu, jam pelajaran Bu Mikma setelah jam istirahat ya Bu nanti ya? Ya. Berarti jam berapa Bu? Jam 9.30. Karena masih ada beberapa menit lagi untuk jam istirahat. Siapa tahu nanti Bu Mik ingin bersiap-siap terlebih dahulu. Nanti setelah jam istirahat saya masuk di kelasnya Bu Mikma untuk melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas jenengan ya. Ya. Setelah melakukan observasi di kelas nanti, kita akan melakukan kembali percakapan pasca observasi ya Bu Mik. Ya. Nanti akan didampingi oleh pengajar praktek saya yaitu Bu Pipit Asrinengpuri. Terima kasih ya Bu. Baiklah tadi percakapan pra observasi kami. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas untuk proses observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Oh ya, Kaira tadi izin karena masih sakit ya. Semoga teman-teman kita yang masih sakit bisa segera diberi kesembuhan. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Masih ya. Ayo kita bacakan biar kita selalu sepakat untuk menjaga keamanan sekolah dan tata tertib yang harus. Ayo coba yang pertama adalah Selalu berkata yang sopan dan baik. terus Selalu meminta izin jika keluar kelas. Selalu menghargai dan menghormati guru dan teman. Nah, dari kesepakatan kita hari ini semoga kita bisa melakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kita miliki. Selama kita punya kesempatan, kita harus melakukan yang terbaik. Ibu dan mengerjakan soal cerita sudah bisa apa belum? Sudah lah. Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah dapat menentukan hasil operasi pengurangan bilangan cacat sampai 10.000 dengan tepat dan dapat menyelesaikan soal cerita yang melibatkan pengurangan bilangan cacat sampai 10.000 dengan tepat ya. Sebelum kita melanjutkan, kita mau ice breaking dulu. Siapa yang mau 900 lah? Kita menggunakan yang kemarin apa ini yang berwarna kuning? Ribuan. Yang warna hijau? Ratusan. Yang berwarna biru? Yang berwarna pink? Nah, dari sini kita punya uang tadi berapa? 6.500. Coba kita membeli dengan uang 6.500. Siapa yang mau? Alif bisa ke depan? Boleh. Boleh. Nah, dengan uang 6.500 coba. 6.500 berarti yang pada ribuannya kita kasih berapa? 6. Boleh, betul ya. 6.500. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 500. Berapa tadi? Di sini sisa berapa? 4. Yang ada di ratusan sisa berapa? 4 ya. Berarti 4 ini dikurangi berapa, Alif? 2. Diambil 2 berarti 1, 2 ditaruh di bawahnya. Nah, sisanya ditaruh di bawah. Nah, terus untuk yang ribuannya berapa? 6 dikurangi 4. Diambil 4 tadi berapa di nilai ratusannya?
ratusan ribuan? Berapa? 7. Sama apa enggak? Mudah apa? Sulit? Mudah sekali. Oke, bisa kembali ke tempatnya Alif. Kegiatan tersebut memudahkan kita untuk apa? Untuk belajar pengurangan menggunakan apa? Patung jurang, karena di situ sudah ada ribuan, ratusan, puluhan satuan ya. Jadi kita menguranginya lebih mudah, hampir sama dengan pengurangan bersusun pendek. Akan melaksanakan game soal yang ada di Chromebook menggunakan Chromebook. Chromebooknya bisa dibuka untuk berkelompoknya masing-masing. Untuk ketua kelompoknya bisa mengambil ID card-nya buat game interaktif di Chromebook. Silakan. Satu-satu ya. Setelah mengerjakan game soal yang ada di Chromebook, nanti kamu tulis di lembar tugas kelompok. Setelah itu baru nanti saya akan milih 2 kelompok saja yang mau yang untuk presentasi. Oke, silakan dikerjakan. Saya. Nah, di situ ada game soal, bisa kamu tulis di lembar tugas kelompoknya. Silakan. Jangan ditulis di lembar kerja kelompoknya masing-masing. Ya, dihitung. Tulis untuk yang lainnya bisa membantu menulis. Mengerjakan. Silakan bisa maju. Sekali. Mendapat nilai berapa? 80, hebat. Selesai. Mungkin dari kelompok yang mendapatkan nilai 100 bisa presentasi ke depan. Boleh. Dari kelompok 1 ya ini ya, kelompok 1 bisa maju semua, perkenalan dulu, nanti bisa mempresentasikan hasil kerjanya tadi yang bermain dengan apa tadi? Kata ya, play ya. Silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kelompok. Boleh? Yuk. Silakan yang lain memperhatikan ya tugas presentasi dari temannya ya. Oh iya. Bilang ke Sena berapa? 7.500 ya, berarti di ribuannya berapa? Ya, 7, oke. Pak, yang keras? 7, oke. Tulis 7.500. Oke, gak wis ngono sing gede ya. 7.500. Terus di ratusannya harusnya berapa berarti? 5. Kan? 2, 3, 4, 5. Oke. Terus di angka puluhan 0. Di angka satuan ya. Terus dikurangi berapa? Ditulis? Oh, dikurangi 5.250. Ayo coba dari satuan dulu. 0 dikurangi 0. 0. Terus selanjutnya ditulis nih 5.250. Ayo coba dari angka yang puluhan. 0 dikurangi 5 bisa nggak? Tidak bisa, berarti bagaimana? Oh iya, terus gimana? Ya, ditukar dengan nilai U. Oke, 1, 2, semuanya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
sebelah bawahnya 5. Diambil 1, 2, 3, 4, 5. Ditaruh di bawahnya. Terus sisanya berapa? Sisanya 5 ditaruh di balik bawah di hasil. Iya. Selanjutnya untuk yang ratusan dikurangi berapa, Mas Revi? Tadi kan sudah pinjam 1 berarti tinggal 4 ya Senas ya, yang keras 4 dikurangi berarti dikurangi berapa Mas Revi? 2. Kurangi 2, 1, 2 di bawah di hasil ya. Untuk yang 7 dikurangi berapa? Yang di ribuan Mas Revi? Ya itu dikurangi 5. 1, 2, 3, 4, 5 ditaruh di bawahnya. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya ditaruh di paling bawah. Iya, berarti ayo dihitung. Berarti yang di angka satuan kamu sebutkan. Angka satuan. Terus di angka puluhan berapa? 5. Di angka ratusan 2. Di angka ribuan 2. Betul? Untuk teman yang lain bagaimana? Betul? Oke, terima kasih. Ayo bisa kembali. Nah, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran selanjutnya, mari kita joget dulu. Mau apa enggak? Berdiri dulu biar semangat. Ayo joget dulu. Satu ditambah satu sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kita akan bermain peran. Siapa yang mau? Ayo yang semangat, coba saya semangat. Coba semangat. Nah, dari kegiatan bermain tersebut, kita akan bermain peran berjual beli. Kegiatan jual beli. Mumikma punya 2 kegiatan jual beli yang ada di sekolah aja sudah. Yang biasanya ada kegiatan jual beli di sekolah apa aja? Kantin, betul. Yang kedua apa? Koperasi. Biasanya ada kantin dan koperasi lah. Itu Bumikmal akan buat 2 kegiatan. 2 kegiatan bermain peran. Yang sebelah sini akan bermain sebagai kegiatan apa? Koperasi. Yang di sebelah sini akan saya buat apa? Kantin sekolah. Betul sekali ya. Tata cara untuk bermain peran tersebut adalah kita berperan sebagai, ada yang berperan sebagai penjual, ada yang berperan sebagai pembeli, ada yang berperan sebagai kasir, ada yang bertugas sebagai pelayan. Jadi melayani, yang bertugas melayani pembelinya, seperti itu. Oke, sebelum itu akan saya ajak, saya kasih nomor secara acak. Nanti siapa yang menjadi kasir, siapa yang menjadi pelayan, siapa yang jadi pembeli. Oke, boleh memilih ya, langsung dari kelompok sini dulu. Boleh ambil 4. 1, 2, 3, 4. Ayo dilihat. 1, 2, 3, 4. Oke, nanti kelompok sini ya. Boleh. Siapa yang jadi kasir? Angkat tangan. Nah, jadi kasir siapa? Yang menjadi kantin yang sebelah sini ya. Nah, kantin. Untuk yang sebelah sana saya bagi menjadi koperasi pintar. Boleh, silakan untuk yang bertugas menjadi pelayannya siapa? Ini saya beri. Depan ini bisa dibagi yang jadi pelayan, yang jadi pelayan, beli. Siapa yang membeli? Halo. Nah, yang jadi pembeli bisa ke sini, saya kasih uang. Mau dikasih uang? Ini ya. Dicari tempat yang tidak antri. Untuk pelayannya bisa langsung dibagi, ada yang pelayan jadi pelayannya apa?
istirahat, beli dengan uang 10.000 kamu bisa mendapatkan apa lagi kalau misalnya di kantin? Dapat apa saja? Minuman dan makanan kira-kira? Bakso sama es teh. Iya, berarti kamu sudah bisa mengira-ngira. Oh, kira-kira kalau uang 10.000 saya bisa membeli mie ayam, nasi goreng misalnya. Mie ayam dan es jeruk misalnya dengan uang 10.000. Untuk yang teman-teman yang lain misalnya punya uang 15.000 mau beli peralatan sekolah, misalnya kamu beli ke koperasi dengan uang 15.000, kamu mendapatkan apa? Pensil, buku, penghapus, terus apa lagi? Pembaris. Kita sudah bisa melaksanakan kegiatan penjumlahan dan pengurangan dalam kehidupan sehari-hari. Ini tadi kita bermain menjadi penjual dan pembeli. Jadi nanti supaya kita suatu saat bisa adanya kita menjadi penjual dan pembeli, kita harus sudah bisa mengira-ngira apa saja yang bisa saya beli dengan uang yang segitu. Orang nggak boleh misalnya apa namanya kebutuhan kita 15.000, kamu belinya 20.000, berarti yang 5.000 dapat dari mana kira-kira? Kalau mau beli misalnya beli pensil, penggaris, ballpoint, misalnya uangmu 15.000, berarti kamu dapat uang dari mana kalau misalnya habisnya 20.000? Nah, dari situ kita harus bisa belajar bahwa menggunakan uang sebaik-baiknya dengan mengira-ngira. Apa caranya kita? Oh, berarti kalau segini uangku 15.000 bisanya beli untuk ini saja, nggak bisa berkelebihan, nggak boleh kita berhutang. Nah, seperti itu ya. Bisa dimengerti untuk pelajaran hari ini? Oke. Karena kalian hari ini telah menjadi anak hebat, jadi dikasih apa? Dikasih B. Kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Wow, hebat. Wow, hebat. Oke, tepuk tangan. Terima kasih karena hari ini kalian telah menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita bertemu kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Dina Fatmawati dan Ibu Zahrul Hikmal Yakut serta Ibu pengajar praktek saya Ibu Bibit Asinapuri. Bagaimana kabarnya Bu Hikmal? Kabarnya Bu Bibit? Baik Bu Hikmal, kali ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana kita ketahui bahwa sebelumnya kita belum melaksanakan kegiatan observasi dan proses observasi di dalam kelas selama 2 jam pelajaran. Bagaimana perasaan Ibu Hikmal setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 4 tadi? Perasaan saya alhamdulillah senang dan lega karena pembelajaran yang saya lakukan sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan, walaupun tidak 100%. Alhamdulillah, saya pun melihatnya tadi pembelajaran berjalan dengan baik. Bagaimana Bu Hikmal tadi menilai sendiri performa dalam kegiatan pembelajaran tadi? Kalau saya menilai pembelajaran saya tadi mungkin masih perlu memposisikan kelas saat dimainkan, meski beberapa bagian pembelajaran masih bisa berjalan dengan baik. Nah, apa yang membuat Bu Hikmal menilai demikian? Saya menilai berdasarkan kegiatan anak-anak, masih ada beberapa anak yang belum menjalankan perannya dengan baik. Baik, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Oke, baik. Menurut pengamatan saya, pembelajaran yang dilakukan Bu Hikmal tadi sudah sesuai dengan yang diharapkan, di mana tujuan pembelajaran yang Bu Hikmal sampaikan saat kegiatan pra-observasi adalah siswa dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan
sudah nampak tadi di pembelajaran, yakni murid-murid terlihat antusias dan aktif dalam mengikuti pembelajaran. Dengan menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai serta model pembelajaran yang tepat tadi, murid-murid bisa menerima materi sesuai dengan baik dan sangat senang dengan model pembelajaran seperti itu. Bagaimana pendapat Bu Hikmal dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi? Alhamdulillah, mungkin kalau sudah dilihat Bu Dina seperti itu ya, mungkin semua siswa tadi mungkin sudah antusias, walaupun ada beberapa yang masih belum mengikuti kegiatan. Oke. Baik Bu, selanjutnya kira-kira apa kendala yang Bu Hikmal hadapi dalam pembelajaran tadi? Mungkin kendala yang saya hadapi adalah setiap anak tidak semua anak diberikan kesempatan untuk bermain game interaktif tadi itu karena waktunya yang kurang Waktu ya kendalanya ya. Jadi kendalanya Bu Hikmal tadi kurangnya waktu dalam pembelajaran. Nah, dari kendala yang Bu Hikmal sampaikan tadi, kira-kira rencana tindakan selanjutnya seperti apa? pada pembelajaran saya selanjutnya akan memanage waktu yang lebih baik lagi dan menambah waktu mungkin 3 JP ya, seperti itu. Baik sekali rencana yang Bu Hikmal sampaikan barusan tadi dengan menambahkan jam pembelajaran untuk kegiatan yang seperti tadi. Lantas siapa yang kira-kira bisa membantu dan kapan Bu Hikmal bisa melaksanakan rencana tersebut? Mungkin untuk bantuan ya teman-teman sejawat sama bimbingan dari Dina sebagai JP. Seperti itu ya Bu ya. Luar biasa sekali. Rencananya kira-kira kapan Bu? Mungkin pada Minggu depan ya. Semoga bisa terlaksana dengan segera dan bisa berjalan dengan baik. Saya menunggu kabar selanjutnya dari Bu Hikmal ya. Hasil observasi kita ini akan saya catat dalam format supervisi akademik ya Bu. Mohon Bu Hikmal menandatangani. Terima kasih. Sebagai penutup, kira-kira apa yang Bu Hikmal dapatkan dari proses kita selama mulai dari pra observasi sampai dengan kita pada kegiatan hari ini? Dari kegiatan yang saya lakukan bersama Bu Dina, mungkin saya bisa belajar lebih banyak lagi untuk mengenai media pembelajaran, metode pembelajaran, dan strategi pembelajaran yang bisa mengaktifkan siswa. Baik Bu Hikmal, pada akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari percakapan pra-observasi, observasi pembelajaran di kelas, dan yang terakhir adalah percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Hikmal dan Bu Pipit. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.